Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kembali saya Pendeta Veralina Lahiwu menjumpai saudara sekalian lewat media YouTube saat ini. Dan seperti biasa saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu yang ketiga di bulan Juli tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Bahkan kami masih boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua sehingga firman ini benar-benar mengubahkan kehidupan kami dan kami hidup dalam pertobatan serta mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan Allah, kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini sekali lagi dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, diberikan judul atau perikop janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Sekali lagi shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita semua diberkati Tuhan di minggu yang ketiga di bulan Juli, tanggal 16 Juli hari ini. Luar biasa kasih anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Yoel adalah salah satu kitab yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini menggunakan simbol atau lambang untuk menyampaikan sebuah pesan dalam memberikan pengharapan terhadap pembaca ketika mereka mengalami
penderitaan atau situasi dan kondisi yang sulit. Kitab Yoel berlatar belakang bangsa Israel pada masa pasca pembuangan yang memperoleh janji pemulihan Allah. Dan khusus pada Yoel 2 ayat 18-27 ini merupakan nubuatan yang memberikan janji pemulihan kepada umat Allah yang taat dan setia kepadanya. Pada bagian ini Yoel menerima penglihatan dari Allah tentang janji pemulihan umat yang setia kepada Tuhan. Kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel merupakan sebuah bentuk penghukuman dari Tuhan dan merupakan awal mula disuarakannya pertobatan oleh Nabi Yoel, sehingga umat Israel akan memperoleh pemulihan sebab semua tidak lagi setia kepada Tuhan. Umat Israel melakukan dosa, mereka melakukan kejahatan, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Baik itu umat tapi juga imam-imam yang ada pada saat itu. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini khusus di ayat 18-27 di sini merupakan sebuah seruan untuk bertobat, dan Allah menjanjikan ketika umat akan hidup dalam pertobatan, maka Dia akan memberkati umat Israel. Untuk itu mari kita ikuti bersama saudara-saudara bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Pertama di ayat 18 dikatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pernah enggak orang merasa cemburu? Ya, ibu-ibu yang ada di rumah, pernah enggak cemburu? Atau sebaliknya bapak-bapak, ya. Cemburu itu berarti perasaan yang kurang senang atau merasa kurang senang, tidak suka, ya, ketika mungkin contoh melihat suami kita atau orang yang orang sayang bercerita dengan DP mantan, nah timbullah cemburu. Jadi nyandak suka, perasaannya nyandak senang, saudara, ya, kurang senang. Atau cemburu juga bisa berarti sirik. Ketika melihat orang lain sukses, orang rasa sirik dang. Jadi rasanya ndak sadap mulia ketika ada orang lain sukses. Nah, itu juga dikatakan sebagai cemburu, dan juga cemburu itu adalah kurang percaya. Jadi sedikit-sedikit curiga, itu juga cemburu, saudara. Kalau misalnya suami pulang lat, cemburu, curiga, ya. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, curiga, itu juga menimbulkan kecemburuan, ya, jadi cemburu. Nah, tapi saudara yang diberkati Tuhan, cemburu di sini tidak seperti orang manusia yang timbul rasa cemburu itu. Kadang-kadang tompe cemburu berlebihan, saudara-saudara, ya. Tapi di sini kata cemburu di sini ketika dikatakan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, kata cemburu di sini mengacu pada murka Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia sangat mengasihi dan menyayangi. Dia sangat mencintai bangsa pilihan ini, yaitu bangsa Israel. Dan ketika mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, ketika mereka tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, di sini Alkitab mencatat Tuhan menjadi cemburu. Cemburu di sini mengacu pada murka Allah kepada bangsa Israel karena mereka hidup dalam dosa. Tadi saya katakan mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, dan akibatnya bangsa ini mengalami penderitaan. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesulitan. Kalau kita baca di pasal 1, di sana Tuhan mengirim belalang, saudara-saudara. Belalang pelahap, belalang pelompat, ya. Dikatakan memakan habis semua apa yang mereka tanam. Jadi mereka mengalami masa yang sangat sulit, mengalami kelaparan.
Karena semua buah-buah yang ada balalang soreno semua saudara-saudara. Bahkan Tuhan menghadirkan musim kemarau sehingga mengalami kekeringan pada saat itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kecemburuan Tuhan mengacu pada murka Allah, penghukuman Tuhan atas bangsa yang tidak setia kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini ternyata kita menyadari bahwa akibat dari dosa, perbuatan jahat yang dilakukan kepada Tuhan, sehingga dampaknya mengalami penderitaan dan kesusahan serta kesulitan, itu merupakan sebuah bentuk penghukuman yang Tuhan hadirkan kepada bangsa Israel ketika mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, makanya Nabi Yoel di sini menyerukan sebuah pertobatan supaya bangsa Israel bertobat kepada Tuhan. Karena sekalipun dia murka kepada bangsa Israel, tapi ayat selanjutnya mengatakan di ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan di sini dikatakan dan ia belas kasihan kepada umatnya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sebesar apapun murka Allah, tidak lebih besar dari kasih yang dia curahkan dalam kehidupan umat Israel. Sekalipun Tuhan murka, sekalipun dia memberikan hukuman, tetapi dia memiliki kasih setia yang luar biasa. Ini yang diingatkan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Israel, kepada umat Yehuda pada saat itu, supaya mereka bertobat. Karena Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu menyayangi bangsa Israel. Jadi mesti bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga ada janji ketika bangsa Israel ini bertobat, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umat Israel jika mereka bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga apa yang saya mau katakan saat ini, ternyata pertobatan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu penting di hadapan Tuhan. Ya, jangan orang anggap enteng itu pertobatan, saudara-saudara. Pertobatan artinya apa, saudara? Pertobatan itu berarti kita meninggalkan dosa, kita meninggalkan setiap kejahatan dan hidup di dalam Tuhan. Pertobatan itu apa? Berbalik 180 derajat dari apa yang orang lakukan. Jadi kalau bilang berbalik 180 derajat, saudara, ini sekarang kita menghadap muka, kok kita menghadap belakang. Ini itu pertobatan. Jadi setinggal tuh apa di belakang yang orang lakukan yang jahat di hadapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, itu tuh pertobatan, saudara. Maka dari itu tadi saya katakan, ternyata pertobatan itu penting di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang hendak bertobat, orang akan menerima penghukuman dari Tuhan seperti yang dialami oleh umat Israel. Saudaraku, bertobat itu kelihatannya mudah, tapi pada kenyataannya susah minta ampun. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada banyak orang susah bertobat. Ya, ini mau bertobat, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita susah mau bertobat karena kita selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang kita pandang enak, padahal hal itu justru sedang merusak kehidupan kita. Orang kalau bahugel sadap, ya, selingkuh enak, mesra-mesra, de orang pe istri, de orang pe suami, ya, berjalan ke sana kemari, makan ke sana kemari, memang enak, sedap menikmati perhugelan, saudara-saudara, tapi itu justru sedang merusak kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, tapi juga merusak kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tomat. Apa itu tomat, saudara? Hari ini tobat, besok kumat, ya. Sama dengan ungke, tuh, saudara. So bertobat ini,
Kage akang dong bilang kate, "Engke, mari bagate." Apa cap tikus? Ya. Duh, so tobat kok kita no. So bertobat, napa ini asam uratnya baik-baik. Sudah bage jo, mau baik itu asam urat. Oke, sudah so bertobat kita. Ya, besok ulang saudara. Cuma tobat hari ini, besok kumat. Ya, waktu dong tawarkan ulang saudara, dia bilang, "Oke, dang. Mari kita yang ukur Dia bilang, "Oh, 1 gram jo." Jadi dia ukur saudara di gelas. Dorang lain tumpah, dia so kasih garis begini, dia pe tangan dia so taruh. Dia so tumpah sesuai dengan DP jari saudara, DP tangan, DP ukuran. Ya, hop dah. Intau 1 gelas saudara-saudara ya. Hari ini tobat, besok kumat ulang saudara. Kadang tompe pertobatan begitu Bapak Ibu Saudara. Hari ini tobat, minta ampun Pak Tuhan, kate besok baking ulang. Tapi pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mengapa kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab mencatat, tadi saya katakan, Tuhan Allah itu memiliki belas kasihan. Ia belas kasihan kepada umatnya. Artinya kasih Tuhan itu lebih besar dari murka Allah dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka sama-sama ya. Mazmur 103. Ini pembacaan yang luar biasa saudara. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita semua, Mazmur 103 ayat 8 sampai 11 dikatakan begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa saudara? Ya, kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Tidak selamanya Dia menuntut, tidak selama-lamanya Dia mendendam, tidak selama-lamanya Dia akan memberikan penghukuman dalam kehidupan kita. Tidak selama-lamanya Dia mendatangkan penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita hidup bertobat, kita ada dalam pertobatan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yohanes 3:16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, jadi yang saya mau katakan bahwa betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita dan dunia ini, sehingga Yesus Kristus harus datang menyelamatkan kita. Dia datang menebus kita dari dosa. Jadi merespon kasih Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan saudara. Karena betapa besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Karena ada berkat, ada perlindungan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Ayat 19 bilang begini. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini janji Tuhan kepada umat yang bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan akan memberikan berkat. Dia akan mengirim berkat saudara. Ya, minyak, anggur. Ya, dikatakan di sini gandum. Tuhan mau kasih. Dia akan kirim itu. Dia akan berikan itu. Ini melambangkan sebuah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidup dalam pertobatan saudara-saudara. Ya. Tuhan sumber berkat Bapak Ibu Saudara.
Dia yang memberi berkat, dia yang mengirim berkat. Dia punya kuasa untuk memerintahkan berkat. Kalau dia perintah berkat, berkatnya na pergi di rumah yang hidup dalam pertobatan sana. Ke sana itu berkat, saudara. Tapi Tuhan juga punya kuasa untuk menahan berkat. Dia punya kuasa untuk tahan, jangan pergi berkat dulu pada dia. Mana napa dia masih belum bertobat. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya pembacaan kita saat ini. Tuhan yang nak kirim itu anggur, minyak, gandum, nyanda. Tuhan tahan itu. Bahkan yang Tuhan kirim belalang, saudara, untuk memakan habis dalam tanaman, dalam tumbuh-tumbuhan. Tuhan kirim musim kemarau supaya mereka mengalami kekeringan karena mereka hidup dalam dosa kepada Tuhan, saudara. Ya, ternyata umat mengalami kesusahan, penderitaan. Mereka mengalami kesulitan karena Tuhan Allah yang melakukan itu. Sebab kejahatan mereka dan dosa mereka kepada Tuhan, saudara. Bayangkan, dorang mengalami kelaparan, mengalami kekeringan. Semua itu belalang bukan cuma 2 ada datang, saudara. Ronda serbu banyak sekali. Ya, habis dorang pergi di ladang, pergi di rumah-rumah, saudara. Bayangkan, ini Tuhan kita ini luar biasa berkuasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mari kita berbenah. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Jangan sampai kesusahan, kesulitan, penderitaan yang kita alami saat ini karena dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, seperti halnya pembacaan kita di saat ini, saudara-saudara. Tuhan menahan berkat karena orang banyak jaga bikin kejahatan Pak Tuhan. Ya, orang bukan hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi orang pakai kehidupan menyakiti hati Tuhan, saudara-saudara. Seharusnya kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, orang mesti hidup bikin senang Pak Tuhan, bukan bikin sakit hati Pak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan sudah tebus dari dosa, maka orang hidup dalam dosa, bukan hidup dalam pertobatan, saudara-saudara. Bayangkan, orang ingin tahu terima kasih, ingin tahu malu dan ingin tahu diri. Tuhan suka kasih berkat, maka orang yang respon berkat Tuhan dengan hidup bersyukur, dengan hidup dalam bertobat kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu, tadi saya katakan, mari kita renungkan kehidupan kita. Apakah sampai hari ini orang telah hidup berkenan kepada Tuhan atau masih jaga bikin dosa, saudara-saudara? Ya, karena Bapak Ibu Saudara, bicara dosa bukan cuma bahugel, bukan cuma selingkuh. Bicara dosa bukan cuma judi, bukan cuma menyambung ayam, saudara-saudara. Tapi pada saat kita membenci, pada saat kita mendendam, itu dosa, saudara. Cek tompe hati, apakah tompe hati ini ada kebencian atau nyanda? Ya, cek saudara. Kalau orang ada baklai dan birman, apakah orang sudah memaafkan, mengampuni atau nyanda? Karena kalau orang masih simpan itu kesalahan orang lain, orang tidak mau memaafkan, orang tidak mau mengampuni, dosa, saudara. Ya, karena ada orang yang mau jaga ampuni orang lain, saudara. Dia tidak mau memaafkan tanpa dia sadari. Ya, dalam kehidupannya Tuhan telah mengampuni. Masa dan Tuhan ampuni, masa orang yang bisa ampuni orang lain, saudara. Orang tidak mau berdamai dengan orang lain. Yang kalau baku tak salah, kalau baku marah, orang ini mau berdamai, saudara. Ya, keras tompe hati, sekeras batu. Ini yang jadi masalah. Dosa itu, saudara. Ya, Tuhan mau orang saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan, saudara. Ya, kalau ada orang bikin salah, ampuni. Amin. Iri hati, dosa itu, saudara. Mungkin kelihatan kecil, itu iri hati. Tapi itu bisa berdampak besar. Ya, kakek akang sunyak senang. Iri kote. Ya, ini penyakit pemangiri, ini bahaya. Dia merusak persekutuan, merusak hubungan, saudara. Ini pemangiri, ini bahaya. Sehingga jangan piara-piara tuh penyakit pemangiri itu. Ya, dosa, bukan cuma dosa, penyakit dia itu, saudara. Maka dari itu,
jauhkan itu dosa pemangiri. Amin. Ya, torang punya hati yang benar, jangan suka iri dengan orang lain. Kalau orang lain sukses berhasil, puji Tuhan, jangan torang mengiri, karena ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, pakai doi dosa, saudara. Apalagi kalau pakai doi punya ganti lebih berdosa, saudara ya. Ada banyak hal yang kita lakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Maka dari itu torang mesti sadar, torang mesti bertobat. Ya, aduh, kenapa kan kita ini terima doi langsung habis? Kenapa kan kita ini rupa susah sekali, setengah mati sekali? Karena apa? Masih hidup dalam kejahatan, masih hidup dalam dosa, saudara. Makanya kitab Yakobus 4 ayat 7 bilang begini, saudara. Yakobus 4 ayat 7. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau orang tahu melakukan apa yang baik, kontornya baking, berdosa, saudara. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Apalagi saat orang abaikan pelayanan sebagai pelayan Tuhan, pendeta, diaken, penatua, guru agama. Ketika orang diberikan kepercayaan untuk melayani, kontornya nak baking itu pelayanan, mengabaikan pelayanan, sengaja abaikan, saudara ya. Dosa. Tuhan tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tunggu nanti Tuhan kipas, saudara-saudara, ya. Jangan pandang enteng, ya. Oh, cuma kuat ini, cuma kuat mau pimpin ibadah, cuma kuat. Kalau itu berkaitan dengan Tuhan, jangan anggap enteng, saudara-saudara. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, lakukanlah tugas tanggung jawab kita dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Jangan orang suka abaikan untuk pelayanan, ya. Kadang-kadang pelayanan tabiar. Karena apa? Soalnya ada tuh penanggung jawab. Ya, tabiar tuh pelayanan. Karena apa? Penatua sibuk. Ya, abaikan tuh tugas tanggung jawab. Pelayanan tabiar, diaken sibuk. Ya, sibuk dengan usaha, sibuk dengan segala sesuatu. Bukan berarti orang ini boleh kerja, tapi juga orang kalau diberikan kepercayaan, setialah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, cek apa yang harus diubah. Cek apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara. Mana yang mesti orang bertobat, saudara. Cek kehidupan kita. Saat kita sungguh-sungguh bertobat, ayat 25 bilang begini, aku akan memulihkan. Wow, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang telah hilang dari kita, apa yang telah diambil dari kita, Dia Allah yang sanggup memulihkannya. Dia sanggup memberikannya dan Dia sanggup mengembalikannya. Amin. Ya, kalau bicara pemulihan, ini pemulihan keseluruhan ini, saudara. Ya, cuma satu. Ya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, kehidupan kita, rumah tangga kita. Kalau hari-hari ini orang pergumulan rumah tangga begitu hebat, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, pada saat orang bertobat, Tuhan akan pulihkan. Amin. Orang mesti sungguh-sungguh, saudara. Makanya yang saya mau katakan saat ini bahwa Tuhan yang tidak butuh orang ini cuma pakai kalung salib, saudara. Banyak orang pakai kalung salib menunjukkan bahwa dia Kristen. Tuhan yang butuh orang cuma pakai kalung salib. Tuhan yang butuh, saudara, orang ini jago berbahasa roh. Ya, jago berbahasa roh, lekon jago memake mangkate masurung, saudara. Ya, nyak guna tahu bahasa roh kong mulu le caparuni, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan yang butuh orang pedoi. Titip agang lang tapi sumbangan. Tuhan banyak doi, saudara. Tuhan yang butuh itu. Tuhan yang butuh orang pi gereja mesti dengan baju mahal, sepatu mahal, tas mahal, saudara. Nyanda. Yang Tuhan mau adalah pertobatan kita, saudara. Amin. Tuhan mau orang bertobat. Di sini jelas. Ya, kalau orang baca kitab Yoel pasal 2
ayat 12 dan 13 Tuhan bilang gini saudara, tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Wow, luar biasa saudara. Yang Tuhan mau torang balik pa Tuhan. Tuhan mau torang datang pa Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, supaya Tuhan memberi berkat. Kalau sampai hari ini saudara, ada hal-hal yang Tuhan belum jawab, ada hal-hal yang Tuhan belum kasih, mungkin ada something, ada sesuatu pada orang saudara. Sampai hari ini orang cari-cari kerja belum dapat apa, mungkin ada sesuatu saudara yang harus diluruskan, yang harus dipulihkan, yang harus ada pertobatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya saudara, hari ini pesan kuat firman Tuhan, balik pa Tuhan. Mungkin selama ini orang so jauh dengan Tuhan saudara. Karena yang memisahkan kita dengan Tuhan itu cuma satu, dosa. Dosa yang bikin orang jauh dengan Tuhan saudara. Orang rasa jauh karena orang bikin dosa terus. Tapi hari ini berbaliklah kepada Tuhan. Karena saudara, terlalu lama gereja Tuhan didiami oleh orang-orang munafik. Di gereja hanya dapat lihat bagus di gereja, hanya dapat lihat bagus di pelayanan, hanya dapat lihat bagus di persekutuan, hanya dapat lihat bagus di mimbar saudara-saudara. Tetapi dalam kehidupan, cara hidup sebagai orang Kristen tidak menunjukkan bahwa orang ini orang Kristen, bahwa orang ini orang gereja, bahwa orang ini anak-anak Tuhan saudara-saudara. Ya, orang hidup ini sama dengan orang yang pernah kenal Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan mau orang bertobat. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau mau diberkati, kalau mau dipulihkan, bertobat saudara. Amin. Ya, sehingga saat orang bertobat ada sukacita di sorga. Amin saudara. Ya, semua karena Tuhan. Ayat terakhir bilang gini, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara. Kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu luar biasa yang memberkati kami. Kami diingatkan untuk hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh bertobat. Karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Supaya benar-benar firman ini tidak hanya kami jadi pendengar yang baik, tapi kami mampu menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biar mereka semua diubahkan, dimenangkan, dan hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Supaya berkat Tuhan hadir memenuhi kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan juga tulis komentar-komentar baik dan positif yang membangun. Dan jangan lupa untuk men-share atau membagikan video YouTube khotbah Pendeta Feralina Lahiwu ini, agar pun ketika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang juga dilawat, dijamah, dan diberkati lewat khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Sampai jumpa kembali di pembacaan selanjutnya.